Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, kita bertemu lagi di pagi yang indah ini. Sebelum kita memasuki pelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga dengan berdoa ini pelajaran kita bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan anak bisa mengambil poin-poinnya yang mana nanti bisa bermanfaat untuk anak-anak semua ya. Doa bisa dipimpin dengan ketua kelas. Di sini ketua kelasnya Mas Agung ya. Ya Mas Agung bisa dipimpin doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya, sebelum materi kita sampaikan, kita Bapak absen terlebih dahulu ya. Barangkali ada yang tidak masuk. Yang pertama, Agung Himawan hadir. Cindy Kumalasari hadir. Surya Agustina hadir. Najwa Askia Putri hadir. Nafisa Safira hadir. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini hadir semua. Tidak pertemuan yang kemarin ada yang tidak hadir. Mbak Najwa, kenapa kemarin tidak hadir Mbak Najwa? Oh, sakit ya. Sebelum Bapak sampaikan materi pertemuan kali ini, ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari pada minggu lalu atau pertemuan yang lalu? Ada yang masih ingat? Mbak Cindy, ada yang ingat? Ya, pada pertemuan minggu lalu kita mempelajari tentang tata cara berwudu. Ya. Ada yang masih ingat? Rukun-rukun wudu ada berapa? Rukun syahnya wudu dan juga sunah-sunahnya wudu, ada yang masih ingat? Bagus, masih ya. Oke, kita lanjutkan pelajaran pada pagi hari ini. Untuk materi yang Bapak ajarkan di pertemuan kali ini yaitu mengenai tentang toharoh ya. Toharoh. Ada yang tahu toharoh itu apa? Bahkan ada yang tahu dalilnya toharoh itu di surat apa, ayat berapa? Ada yang tahu? Oh, toharoh itu adalah bersuci ya. Sesuai dalil di surat Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Ya, secara bahasa toharoh adalah bersuci. Sedangkan secara istilah toharoh adalah bersuci dari najis dan juga hadas sehingga bisa melakukan ibadah yang diwajibkan bersuci ya, seperti ibadah sholat, ibadah haji dan lain sebagainya. Ya, selain Bapak materi selain toharoh, pengertian toharoh, nanti Bapak akan sampaikan tentang macam-macam hadis, macam-macam najis, dan tata cara bersuci. Dan nanti Bapak juga sampaikan alat-alat yang untuk bersuci dan juga macam-macam air. Ya, tadi itu harus sudah Bapak terangkan. Sekarang hadis najis ya. Ada yang tahu najis itu apa? Najis adalah kotoran. Secara bahasa najis itu adalah kotoran. Kalau secara istilah najis adalah sesuatu benda yang kotor yang mencegah
seseorang beribadah itu tidak sah. Ya, kalau kita mau beribadah tapi kita masih membawa najis, itu ibadah kita tidak sah. Kalau hadas adalah keadaan tidak bersuci bagi seseorang sehingga tidak syahnya beribadah. Itulah pengertian dari najis dan juga hadas. Sekarang macam-macam hadas dan cara bersucinya. Ya. Hadas itu dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama itu hadas kecil, yaitu keadaan seseorang yang tidak bersuci disebabkan keluarnya sesuatu dari dubur maupun dari kubur. Ya, seperti kentut, BAB, kencing. Ya. Dan cara bersucinya itu dengan berwudu atau tayamum. Kalau tidak ada air, maksudnya. Kalau ada air diwajibkan untuk berwudu. Sedangkan hadas besar itu adalah keadaan seseorang tidak bersuci karena keluarnya sperma. Ya, keluarnya sperma. Mungkin bapak ibu kita sedang melakukan hubungan suami istri, terus keluar sperma, itu membawa najis hadas besar, ya. Dan juga haid bagi seorang wanita atau nifas, itu hadas besar. Dan cara bersucinya itu dengan cara mandi apa? Mandi junub, ya. Selanjutnya Bapak akan menerangkan tentang macam-macam najis. Tadi kan macam-macam hadas. Sekarang Bapak menerangkan dengan macam-macam najis. Ya, najis itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama najis mukhafafah. Ya, najis mukhafafah yaitu najis ringan. Ya, najis mukhafafah, najis ringan. Terus yang nomor dua najis mutawasitoh, najis sedang. Yang ketiga adalah najis mughalladhah atau najis besar. Ya, najis mukhafafah, najis ringan adalah seperti air seni atau air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan nasi. Ya, jadi kalau kalian punya adik laki-laki, ya, bukan perempuan tapi laki-laki. Kalau perempuan nanti masuknya ke najis mukhafafah. Kalau itu bayi laki-laki tapi belum makan nasi, masih minum ASI, yaitu kencing di celana maupun di lantai, itu najisnya masih bersifat ringan. Ya, cara mensucikannya seperti apa? Yaitu dengan cara dibasuh atau dicuci. Nomor dua, najis mutawasitoh, najis sedang. Ya, najis sedang itu seperti terkena beraknya atau terkena tai, terkena kotorannya cicak, ya. Kita terkena kencingnya tadi, kencingnya apa? Kencingnya bayi perempuan, itu masih najis mutawasitoh atau najis ringan. Ya, di sekeliling kita itu banyak najis, itu masih bersifat najis ringan. Itu cara bersucinya adalah dengan cara dicuci, ya, dicuci. Najis itu kan kalau pakaian kita terkena najis mutawasitoh, najis ringan, itu cara mensucikannya dengan dicuci, ya. Dan nomor tiga adalah najis mughalladhah atau najis besar. Najis besar atau najis mughalladhah itu disebabkan terkenanya air liur anjing atau kita dijilat anjing, ya. Kalau ada anjing tetangga toh, terus kok marani sampean, terus jilati kaki atau jilati celana kalian, itu terkena najis mughalladhah atau najis besar. Itu cara mensucikannya adalah dengan cara dibasuh sebanyak 7 kali. Ya, dibasuh sebanyak 7 kali. Salah satunya itu menggunakan debu atau tanah. Ya, biar najisnya hilang.
Itu ada di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selanjutnya Bapak akan menerangkan tentang alat bersuci. Ya, alat bersuci. Alat bersuci yaitu yang pertama adalah menggunakan air. Tentu saja ya, alat bersuci itu menggunakan air. Yang nomor 2, kalau tidak ada air, bagaimana Pak? Pas kemarau Pak, sumurku garing Pak, terus air saya macet Pak. Ya, kalau tidak air terpaksa, kalau tidak air itu menggunakan sesuatu yang suci. Contohnya debu atau batu itu bisa. Tapi harus digarisbawahi ya, harus suci. Contohnya kalau kita mau wudhu tapi kok airnya tidak ada, atau kita lagi sakit dan dianjurkan dokter tidak diperkenalkan menyentuh air, tapi kita mau melakukan sholat, ya kita sebaiknya wudhunya dengan menggunakan debu atau tayamum. Nah, itu kalau menggunakan batu bagaimana Pak? Kalau batu pas waktu kita beda, ya, terus kok tidak ada air, kita ambil batu, tidak daun ya, batu yang ujung-ujungnya itu agak lancip, ya ada apanya, ada sudutnya, ya. Tapi harus suci, tidak batu itu tidak terkena najis. Itu bisa untuk membersihkan kotoran kita, ya. Terus macam-macam air. Air itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah air mutlak, yaitu air suci. Ya, air suci dan mensucikan, seperti air hujan, embun, air sumur, air laut, dan lain sebagainya. Yang suci, air sungai juga, itu air mutlak. Terus yang nomor 2 adalah air musyamas, itu air makruh, ya. Air musyamas adalah air makruh, yaitu air panas, air yang dipanaskan menggunakan bejana atau logam, atau air yang terkena sinar matahari panas, itu kita tidak, itu hukumnya adalah makruh kalau kita dibuat untuk bersuci atau untuk mandi, karena kan panas loh niku. Ya, itu makruh. Atau air musyanas. Yang nomor 3 adalah air tohir goiru tohir, air suci tapi tidak mensucikan. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Air tohir goiru tohir, air suci tapi tidak bisa untuk mensucikan, yaitu air kopi. Air kopi suci itu diminum toh, tapi tidak bisa untuk berwudu atau tidak bisa untuk mandi. Air teh, air susu, itu adalah air tohir, air itu suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Yang nomor 4, air mustakmal, yaitu air mustakmal ya, seperti air bekas berwudu, air bekas mandi, itu air suci tapi tidak bisa untuk mensucikan, juga air mustakmal, air bekas berwudu. Yang nomor terakhir adalah air mutanajis, itu air yang terkena najis atau air yang sudah berubah rasanya, baunya, aromanya, warnanya karena terkena najis, itu dinamakan air mutanajis. Paham ya anak-anak ya? Ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah paham ya. Setelah ini Bapak akan memberikan, gini, kita buat kelompok ya, kita diskusi. Ini ada 20 orang ya, 20 orang kita bagi menjadi 4 kelompok. Ya, kelompoknya dinamai dengan kelompok sahabat Nabi ya, Khulafaur Rasyidin, kelompok Abu Bakar, kelompok Umar bin Khattab, kelompok Utsman bin Affan, dan juga kelompok Ali bin Abi Thalib ya. Bagi yuk. Oke, ini Bapak berikan
kertas, nanti tuliskan poin-poin yang Bapak sampaikan tadi. Ya. Masih ingat toh? Nah, perhatikan ya. Oke. Bapak beri waktu sekitar 10 menit. Nanti dipresentasikan kelompok per kelompok. Oke. Selesai ya. Yuk, kelompok yang mau pemesan dulu, mau ditunjuk atau mau tunjuk diri sendiri atau tunjuk ya, secara acak ya. Kelompok Utsman bin Affan, coba terangkan macam-macam najis dan cara bersucinya. Betul ya. Terus kelompok Abu Bakar As-Siddiq ya, sebutkan pengertian dari toharoh secara bahasa dan juga secara istilah. Oke. Yang lainnya, yang belum kelompok berarti kelompok Umar bin Khattab ya. Kelompok Umar bin Khattab. Tolong sebutkan macam-macam najis. Ada berapa tadi najisnya? Dan juga cara mensucikannya. Ya. Mukhafafah, terus mutawasitoh, terus mughaladzah. Betul. Sekarang kelompok Ali bin Abi Thalib. Ya. Tolong jelaskan macam-macam air. Macam-macam air. Yang pertama tadi apa? Ya, air mutlak, betul. Yang kedua, air musyanas, betul. Yang nomor 3, air tohir goiru tohir. Yang nomor 4, air mutlak, air mustakmal. Nah, air mustakmal ya. Yang nomor 5, ya, air mutanajis. Betul ya, betul semua. Bisa dikumpulkan. Nanti Bapak nilai, masuk ke nilai harian ya. Oke. Sebelum Bapak akhiri pertemuan pada kali ini, Bapak simpulkan mengenai materi yang tadi kita pelajari, itu mengenai tentang pengertian toharoh, terus macam-macam hadas, macam-macam hadis dan cara mensucikannya, terus alat untuk bersuci, dan juga macam-macam air. Paham ya? Oke, karena ini pertemuan jam sudah habis, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah dan juga bacaan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk berdoa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Jaga kesehatan baik-baik, tetap belajar di rumah, tetap semangat menuntut ilmu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.